Di rumah sakit, Darlene duduk gelisah. Hendrik menenangkan berkali-kali agar dirinya bisa rileks. Darlene, istirahatlah. Jika kamu begini dan derik kembali, dia pasti akan merasa sakit. Hendrik dengan sangat prihatin melihat dirinya dan segera memeluknya ke dalam pelukannya. Darlene merasakan kegilaan di hatinya. Dia sangat khawatir akan kondisi Jos dan Derek. Seolah-olah 3 orang sudah dekat. Dia seperti orang luar. Dikeluarkan. Perasaan ini benar-benar payah. Darlene menggeleng-gelengkan kepalanya. Matanya diturunkan. Rambutnya menutupi matanya. Dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Hendrik mendengus sekali lagi. Dalam hatinya masih banyak yang dia pikirkan. Pada saat ini semuanya berubah menjadi kasihan baginya. Pinggiran kota. Sekelompok orang suruhan Leo berdiri ketika suara mobil berdering dari jauh dan dekat pada malam yang sunyi. Sekelompok orang saling memandang dengan penuh semangat dan menjadi sedikit gelisah. Di wajah Leo terukir senyuman yang licik, memberi perintah kepada Goldie untuk menggendong Derek keluar. Jos, akhirnya kamu datang. Mobil sudah tampak di hadapan orang-orang suruhan Leo. Jos pun turun dari mobil. Wajahnya suram, matanya tajam dan berbalik di wajah orang yang hadir, dan akhirnya menempel pada tubuh Leo. Di mana Derek? Jos berkata tanpa gelombang. Ekspresinya masih di wajahnya. Seolah-olah dia tidak berbicara tentang putranya. Dia datang untuk menyelamatkan anaknya hanya untuk urusan bisnis. Leo tertawa dingin. Jos, anakmu akan keluar untuk menemuimu. Tapi sebelum hal ini terjadi, bukankah kamu harus memberikanku uangnya? Senyum dingin membawa bekas luka di wajah dan suara angin yang bertiup di sekelilingnya seperti hantu. Jos menyipitkan matanya lalu berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Jos, terima kasih padamu. Wajahku hancur dan aku tidak meminta banyak. Biarkan aku mencambukmu dulu, dan putramu akan kukembalikan kepadamu secara alami. Hatinya telah menggambarkan betapa indahnya wajah Jos akan ditutupi oleh bekas luka berdarah. Jos tertawa dingin. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak. Kelihatannya Jos sudah tidak menginginkan anaknya lagi ya. Ekspresi Leo berubah. Naskah yang berbeda dari apa yang diharapkan membuatnya sedikit bingung. Tidak mungkin. Bukankah Jos berkata bahwa ia sangat mencintai anaknya? Jos menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Aku, Jos, ingin anakku kembali. Bukankah mudah untuk menginginkan kembali putraku? Leo, apakah ada yang salah denganmu? Terlebih lagi, tidak ada yang melihat sekarang. Berbicara dalam bahasa daerah, siapa yang tahu apakah dia hidup atau mati sekarang ini?" "Oh, kukira kau tidak bisa melihat peti mati dan kau tidak bisa menangis. Jos, kau sudah mati. Kau masih memamerkan bibir pengacaramu di sini. Jika anak kecil itu mati di depanmu, maukah kau tetap keras kepala seperti ini?" Tampak baginya bahwa ini adalah ide yang bagus, dan dia menggigit bibirnya dengan penuh semangat. Leo melihat ke kiri dan ke kanan. Dia baru menyadari bahwa Goldie sudah pergi menggendong Derek. Tapi orangnya belum muncul sampai saat ini.
Tiba-tiba di hatinya ia merasakan perasaan buruk. Memerintah orang. Kamu, suruh Goldie segera kembali dan angkut anak itu. Cepat. Orang yang disuruh pun segera dengan cepat pergi. Yos mengobservasi dengan teliti. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Ada beberapa pohon lebat di sekitar gudang dan malam yang berangin ini juga gemerisik. Tapi Yos mengangguk ke arah salah satu mata. Abang Leo, tidak, kata orang yang terpanggil datang menghampiri Leo. Kaki Leo lemas dan ia panik saat ini. Mata Yos tajam dan dia mencibir dengan dingin. Tiba-tiba angin berdering dan beberapa batang yang semakin gelap di bawah sinar bulan. Tidak tahu di mana sekelompok tokoh keluar dan bergegas mencari jiwa di antara kerumunan. Yos, apa maksudmu? Leo menjerit sekeras-kerasnya. Yos mendengus, melangkah maju dan menuju Leo. Dia yang ingin membunuh anaknya. Joe berlari keluar dari bawah mobil dan bergabung dengan perkelahian dengan penuh semangat. Orang-orang Leo semuanya adalah orang kulit hitam. Mereka biasanya hanya beberapa gangster di bawah geng. Tetapi tim yang ditinggalkan oleh Lucky bukan generasi umum. Sekeliling ini adalah beberapa orang suruhan Yos. Tidak dapat menghitung berapa banyak yang datang, tetapi mereka sedikit lambat. Yos tidak peduli dengan yang lainnya, menghadap Leo dan pergi. Leo bukanlah musuhnya. Keringat dingin menetes di dahinya. Dia tidak berpikir bahwa Yos telah menyembunyikan dan memanggil begitu banyak orang. Dan setiap keterampilan sangat bagus. Untungnya, dia memiliki satu retreat terakhir. Sudut matanya menyipit ke arah bagian belakang gudang. Dan rekannya bertabrakan di sana, bergerak lebih dekat ke sana tanpa jejak. Dia bersumpah diam-diam, dan ketika dia melihat bahwa dia akan pergi ke jalan setapak, dia menarik lubang hitam dari lengannya. Dengan sentuhan, Yos berbalik dan menghindari laras pistol, tetapi membiarkan Leo lari dengan cepat. Joe bersiul. Keahlian menembak yang bagus. Ini sangat jelas. Dia menekan dengan akurat. Yos menatapnya dengan pandangan jijik. Pergi. Tidak membunuhnya? Joe mengangkat alis. Yos tidak menjawab, hanya berkata pelan. Aku hanya ingin tahu apakah dia bertahan hidup atau mati. Tidak dapat bertahan hidup tanpa kematian. Ekspresi Joe berubah tiba-tiba dan sesuatu sepertinya terlintas di benaknya. Tampaknya kali ini benar-benar membuat marah orang ini. Ketika Joe membawa Leo bersamanya, semua orang sudah mendekati akhir, termasuk orang-orang Lucky. Goldie menggendong Derek keluar dari tempat tersembunyi, tampak sedikit cemas. Bos, anak kecil ini sedikit demam. Segera akan kubawa ke rumah sakit. Di sini sangat dingin dan juga sudah larut malam. Waktu ini harusnya Derek sedang melakukan pemeriksaan. Ditambah dengan kekhawatiran hari ini, tetapi juga jatuh sakit dan demam ringan pun datang. Hati-hati, ucap Yos. Ketika mata itu menyentuh anaknya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Joe berteriak keras. Yos dengan sedikit semburan udara di telinganya. Dia sangat tertarik dan dengan cepat membentuk blok. Belati tipis seperti jangkrik menusuk ke bahunya dan membuat 3 angka. Yos mengerang, memegang tangan Derek, tetapi hanya mengguncang sedikit dan memeluknya dengan kuat.
Joe menyalahkan dirinya sendiri. "Yos, kau tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa." Mata Yos tetap tidak berubah. Bagaimana mungkin itu baik-baik saja? Dia tahu bahwa belati itu tidaklah besar, tetapi seluruh anak itu tidak ada yang masuk ke dalam daging. Jika masuk, tidak tahu seperti apa jadinya. Leo tertawa, dan itu sedikit untung hari ini. Joe melirik ke Leo dengan kejam dan memukul kakinya dengan keras dengan tendangannya. "Berani sekali kamu dengan Yos." Segera, orang-orang pun mengepung Leo. Selain menemukan mekanisme khusus untuk menempatkan belati di pinggang, mereka juga menemukan pisau yang sudah patah di kaki dan kantong obat di anting-anting. Orang itu adalah berwajah 1000. Wajahnya sudah tertutup racun, ucap Joe mendengus dingin. Di mobil, Yos berkeringat di dahinya. Air matanya jatuh ke tubuh Derek. Yang haus darah di matanya perlahan-lahan surut dengan kehangatan dan kesusahan. Dalam semua keadilan, Derek benar-benar terlihat seperti dia. Tetapi di wajah yang tidak dewasa ini, dia melihat ekspresi yang akrab. Jantungnya menghangat secara instan. Tiba-tiba, suara telepon terdengar. Telepon diangkat hanya sedetik, lalu dimatikan. "Yos, kamu baik-baik saja? Di mana kamu sekarang?" Suara khawatir Darlene pecah dari ujung telepon. Yos tersenyum ringan dengan ekspresi puas di matanya. Dia memegang telepon dengan ujung jarinya dan punggungnya sangat sakit, sehingga dia ingin menggertakkan giginya. Tetapi Yos berusaha berkata dengan tenang pada orang di ujung telepon sana. "Tidak apa-apa, aku akan segera kembali." "Baguslah kalau begitu," ucap Darlene sedikit santai. Terengah-engah, tiba-tiba gugup. "Di mana Derek? Bagaimana Derek sekarang? Apakah kamu membawanya kembali?" Dengan sentuhan masam di sudut matanya, Darlene bingung. Yos tersenyum puas. "Darlene?" "Hah?" kata Darlene sedikit memegang telepon dengan gugup. "Kau bertanya padaku tentang keselamatanku dulu." Yos tampaknya mencuri kesempatan ini. Darlene membeku dan selain rasa malu itu naik ke wajahnya. Butuh beberapa saat untuk mengatakan, "Yos, kamu gila. Kapan dia akan peduli dengan masalah seperti ini?" Dia menutup telepon dan tidak tahu apakah diri sendiri bertanya lebih dulu atau Yos berbicara dan menggodanya. Jelas, dia tidak memiliki arti lain, tetapi hanya merasa secara sadar bahwa tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Karena dia mengatakan bahwa dia akan membawa Derek kembali. Itu pasti akan berhasil. Selama dia baik-baik saja, Derek pasti akan baik-baik saja. "Darlene, apakah Derek baik-baik saja?" Hendrik melangkah maju dan menuangkan secangkir air panas untuk Darlene. Darlene sedikit mengangguk. Wajahnya bahagia. Yos berkata bahwa dia akan kembali dengan Derek sebentar lagi. Derek baik-baik saja. Alis Hendrik menyapu gelap dan kemudian dia tersenyum pahit. "Setelah sekian lama penemanan dan pengakuan, tidak bisakah aku menolak perlakuan kejam Yos padanya?" Dia khawatir dia sendiri tidak mengetahuinya. Ketika berbicara tentang Yos, alisnya begitu lembut. Hendrik menurunkan matanya, menutupi kepahitannya itu. Yos meletakkan teleponnya. Senyum muncul di sudut mulutnya, dan Joe melaju di depannya. Sesampainya di rumah sakit, setelah turun dari mobil, Joe mengatur jalan untuk Yos.
Darlene telah menunggu di pintu untuk waktu yang lama dan sekarang dia sangat gelisah. Ketika dia melihat Yos dan Derek kembali, dia melihat Derek dipeluk di lengannya pada pandangan pertama. Pada saat ini, lelaki kecil itu benar-benar pingsan. Wajah pucat itu merosot di lengan Yos, seolah sedang sekarat, dan Darlene dicengkram erat oleh satu tangan. Derek, air mata meledak dan Darlene melangkah maju, mencoba untuk memegang seseorang di lengannya, tetapi takut bahwa dia tidak akan berdaya karena kecelakaan. Begitu Darlene bersentuhan dengan kulit Derek, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Yos, apakah Derek sedang demam? Yos yang sedang sakit kepala berkata, apakah ini keluhan? Aku tahu. 3 kata acuh tak acuh untuk Darlene, dan dia benar-benar menyentuh matanya, sangat tidak puas. Yos melompat liar di dalam hatinya dan mencoba mencari perhatian Darlene. Darlene tidak berani bicara banyak dan bergegas ke rumah sakit dengan anaknya. Orang-orang di rumah sakit sudah siap. Secara alami, setelah beberapa langkah, perawat dan dokter maju dan membawa Derek masuk. Joe sudah menelpon sebelumnya, dan dekan juga ada di depan pintu, membungkukkan badannya, lalu menyapa Yos. Tuan Lu, saya mewakili rumah sakit kami. Berhenti bicara omong kosong. Tidakkah kamu melihat seseorang terluka? Cepat dan atur untuk itu. Apakah kamu sudah buta? Dekan itu kemudian memperhatikan bahwa keringat dingin Yos sedikit kaku. Takut membiarkan orang membantu segera. Yos melambaikan tangannya dan menatap Joe. Pindah ke kantor polisi dulu dan fokus pada Leo. Aku tidak ingin terjadi sesuatu.